Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat siswa, pintar dan kreatif. Bagaimana kabar siswa-siswi sekalian? Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, kita perlu berkenalan terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Nah, anak-anak ibu sekalian, perkenalkan nama Ibu Ringga Restu Oktavia dan NIM Ibu 2120140. Selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, yaitu perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Anak-anak ibu sekalian, ada yang tahu siapa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin dan siswa dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah, yaitu tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nama asli beliau adalah Abdullah dan diberi julukan Abu Bakar karena beliaulah orang yang pertama yang membenarkan Rasulullah SAW tentang ajaran Islam. Proses pengangkatan Abu Bakar. Abu Bakar bermaksud mempersilahkan kepada kaum Muhajirin dan Ansor untuk memilih di antara Umar bin Khattab dan Abu Ubadah menjadi pemimpin mereka. Umar menolak dan menunjuk Abu Bakar menjadi pemimpin mereka, kemudian Umar langsung membaiat Abu Bakar menjadi pemimpin diikuti oleh kaum muslimin. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari yang digunakan untuk menata kembali akidah kaum muslim setelah tergoncang dengan kepergian Rasulullah SAW. Abu Bakar wafat pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah setelah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari lamanya. Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar. Yang pertama, perang Riddah, yaitu untuk menumpas kaum pemberontak dan orang-orang murtad. Yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran, yang dimana di zaman itu terdapat penghafal Al-Quran yang menjadi korban dalam perperangan Riddah, sehingga Abu Bakar mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu buku. Dan yang ketiga yaitu perluasan wilayah dengan mengirimkan 5 pasukan ke beberapa tempat, yaitu Abu Ubadah bin Jarrah dikirim ke Himsa dan Huma. Yang kedua Yazid bin Abu Sufyan yang dikirim ke Damaskus. Yang ketiga Syurahbil ibnu Hasanah yang dikirim ke Yordania. Yang keempat Ammar bin As dikirim ke Palestina dan Ikrimah. Dan yang kelima yaitu Ibnu Abu Jahal menjadi komandan pasukan yang siap siaga menyokong keempat divisi yang lain. Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Proses pengangkatan Umar bin Khattab yang pertama yaitu bermusyawarah, namun tidak ada satupun sahabat yang mau dipilih dan mengembalikan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menanyakan tentang sosok Umar bin Khattab. Mereka pun sependapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Kemudian Abu Bakar mendiktekan wasiat kepada Utsman bahwa Umar bin Khattablah yang akan menjadi khalifah pengganti beliau. Substansi dan strategi Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu mengatur administrasi negara. Beliau mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi. Yang pertama Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Yang kedua yaitu mengeluarkan undang-undang, yang dimana pada masa Umar mulai ditertibkannya undang-undang dengan mengadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan pasar. Dan yang ketiga yaitu membentuk departemen yang didirikan untuk menyokong roda pemerintahan, yang dimana yaitu jawatan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, penertiban sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan eksekutif, kemudian departemen pekerjaan umum, dan mendirikan Baitul Mal yang pada masa Umar mulai diterbitkannya mata uang dan juga ditetapkannya tahun Hijriah dengan perhitungan hijrah Rasulullah SAW ke Yathrib sebagai tanah pertama Hijriah. Selanjutnya yang ketiga yaitu Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Pengangkatan Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu Umar memilih 6 sahabat untuk menjadi calon, yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah.
Setelah bermusyawarah di antara keenam sahabat, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Beliau dibaiat di hari Senin tanggal 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 35 Hijriah, yang menjadi khalifah kurang lebih dari 12 tahun. Substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu perluasan wilayah, yang dimana beberapa wilayah yang berhasil dikuasai meliputi Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Yang kedua yaitu pembukuan Al-Quran. Di zaman Utsman terjadi perselisihan yang mengenai cara baca Al-Quran, yang dimana Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Setelah pembukuan Al-Quran selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Mekah, dan satu mushaf disimpan di Madinah. Mushaf-mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi pengampungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, Ali bin Abi Thalib pun meminta dua putranya Hasan dan Husain untuk menjaga Khalifah Utsman, yang dimana di akhir dari pengampungan ini adalah meninggalnya Utsman bin Affan. Dengan peristiwa tersebut, para sahabat berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Utsman. Namun Ali menolak karena Ali masih ragu. Sementara keadaan semakin kacau, sahabat terus mendesak Ali agar bersedia untuk menggantikan Utsman. Akhirnya Ali bersedia dan dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan gejolak yang dipicu oleh konflik internal yang muncul silih berganti, sehingga menghambat pemerintahannya. Nah, anak-anak, gejolak ini juga yang mengakibatkan pada subuh tanggal 17 bulan Ramadan 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Ibnu Muljam. Pada 20 Ramadan beliau meninggal dan dimakamkan di Kufah. Beliau meninggal dalam usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anak ibu sekalian, selama masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan, sehingga masa kepemimpinannya yang begitu singkat hanya dihabiskan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Nah, beberapa kebijakan yang dilakukan di antara lain adalah: yang pertama, memecat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Yang kedua, yaitu mengambil kembali tanah yang dibagikan oleh Utsman kepada keluarganya dan mengembalikannya kepada negara. Nah, anak-anak ibu sekalian, apa ibrah yang dapat diambil dari kisah Khulafaur Rasyidin ini? Nah, yang dapat kita ambil ibrah atau contoh dari kisah Khulafaur Rasyidin ini adalah: yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan khalifah yang cerdas, jujur, dan mempunyai kepribadian yang tulus serta seorang pemimpin yang demokratis. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab merupakan sosok yang pemberani dan tegas dalam memimpin. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat dermawan dan juga cerdas. Nah, khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib yang merupakan sahabat Rasulullah SAW dan banyak mewarisi ilmu beliau, sehingga Ali terkenal juga dengan kecerdasan dan keluasan ilmu yang dimilikinya. Nah, si Ali bin Abi Thalib ini adalah salah satu anak angkat dari Rasulullah SAW, sehingga dikatakan dekat karena beliau tinggal bersama dengan Rasulullah SAW.